Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa meresapi beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Saudaraku, setiap kali menjelang Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, kita sebagai muslim perlu mengenang kembali sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ibadah puasa itu pahalanya luas sekali, tak terbatas. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan 2 kali, yaitu saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya, hadis dari Abu Hurairah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ngamal ibni adama yudha'aful hasanatu ngashru amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allahu azza wa jalla, "Illa sauma fa innahu li wa ana ajri bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqa'i rabbih." Hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan Muslim nomor 1151. Saudaraku, dari hadis ini kita dapati informasi Nabi bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ini adalah salah satu bentuk sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah kepada hambanya, sehingga memberikan bonus, memberikan iklan satu ibadah kita bisa mendapatkan nilai secara matematis adalah semisal 700 kali lipat. Kalau misalnya kita bersedekah 10.000 dikalikan 700 kali, itu secara matematika kita akan mendapatkan pahala 7 juta. Apa artinya? Itu artinya adalah Allah memberikan yang lebih kepada pengorbanan manusia. Kalau manusia hanya berkorban satu hal, akan dibalas oleh Allah 700. Berkorban 10 dibalas oleh Allah 7.000. Yang jelas adalah lebih banyak penghargaan Allah, pahala Allah kepada ibadah manusia. Ya, ini adalah sebagai sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Nah, dalam hadis ini dikatakan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Nah, manusia melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa itu tidak hanya untuk dirinya, tapi lebih itu adalah untuk Allah, untuk Tuhan yang menciptakan kita. Itu akan bermanfaat bagi si pelaku puasa secara fisik, secara mental, dan di akhirat akan bermanfaat, menjadikan pahala yang luar biasa, karena Allah sangat cinta sekali terhadap orang yang berpuasa. Nah, Allah berfirman, aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, di sini
tidak disebutkan angka berapa. Itu artinya pahala orang yang berpuasa itu luas sekali, tanpa batas. Allah sendiri yang akan membalasnya langsung, dan itu adalah hak Allah. Kapan waktunya, apa wujudnya, berapa jumlahnya, itu adalah kuasa Allah, wewenang Allah tanpa batas, untuk menggambarkan bahwa Allah sangat cinta kepada orang yang berpuasa. Ini adalah cara Allah untuk mengambil hati manusia. Ayo bersemangat melakukan puasa, utamanya di bulan Ramadan dan puasa-puasa lain di luar Ramadan, agar jiwa raga kita, pikiran kita, sikap kita terlatih untuk mengendalikan diri. Disitulah penyebab Allah sangat mencintai orang yang berpuasa, sehingga akan memberikan pahala yang tanpa batas. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis ini, kenapa Allah sendiri yang akan memberikan pahala dan Allah sendiri yang akan membalasnya tanpa batas? Dijelaskan, disebabkan kita yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah. Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas, dikarenakan orang yang berpuasa itu mampu melakukan dua hal, yaitu mampu menahan syahwat, mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu, dan mampu meninggalkan atau mengendalikan makanan minuman. Walaupun halal, tapi di siang hari pada saat puasa, manusia yang puasa mampu mengendalikan diri untuk tidak mencicipinya atau melanggarnya. Ini perlu kita ketahui bahwa hakikat puasa yang membuat Allah cinta kepada kita adalah karena orang yang berpuasa dilatih untuk mengendalikan syahwat. Dengan demikian, orang yang terlatih berpuasa wajib di bulan Ramadan sebulan penuh diharapkan mampu mengendalikan nafsu, nafsu panca indera, nafsu hati, nafsu ucapan, nafsu penglihatan, nafsu perilaku, sehingga mestinya setelah berpuasa orang tersebut akan sangat takwa, sangat arif bijaksana, sangat mampu mengendalikan diri untuk tahu mana berkata yang baik dan yang tidak, mana kebijakan yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu, mana yang tidak. Orang seperti ini akan menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Dan orang seperti ini akan menjadi pribadi yang takwa. Sehingga betul firman Allah, kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini ditutup dengan kabar yang sangat gembira. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Ya, kita sebagai muslim walaupun muslim dewasa juga itu menit per menit, jam mencoba mengharap kapan ya saat maghrib tiba, saat berbuka tiba untuk melepas dahaga, lapar dan sebagainya. Disitulah terasa nikmat sekali. Apapun yang kita nikmati, yang kita makan, yang kita minum saat berbuka, itu merasanya maknyus, alhamdulillah. Setelah sekian jam kita berpuasa, Allah mengizinkan ada asupan gizi yang masuk ke tubuh kita. Itu kalau orang yang bersyukur akan terasa nikmat. Tidak akan melihat wujudnya makanan itu mewah atau sederhana, tapi bagi orang yang beriman, maka saat berbuka terasa nikmat sekali. Dan kenikmatan yang berikutnya adalah bagi orang berpuasa akan merasakan nikmat saat nginda liqa'a rabbihi,
saat ketemu Tuhannya. Ada penafsiran ya. Ketemu Tuhan itu yang pertama diartikan adalah ketemu hajat kita dengan kehendak Allah, sehingga apa yang kita hajatkan Allah memberi. Nah, kemauan kita diridhoi oleh Allah, itulah pertemuan konektivitas kita dengan Allah. Dan yang jelas yang disebut pertemuan orang yang berpuasa dan bergembira bertemu Allah itu di surga. Jadi puasa yang kita lakukan ini adalah modal besar agar pada saatnya nanti kita ketemu Allah di surga dalam keadaan yang indah, segar, terhormat, bahagia, tanpa batas. Puasa sangat memungkinkan mengantarkan kita ke surga. Walaupun mungkin kita punya kesalahan, kekeliruan di masa lalu, tapi karena puasa yang kita yang bagus, yang sempurna, Allah senang, Allah mengampuni. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sempurnakan puasa kita dan kita tambah ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan dengan suatu perenungan. Siapa tahu puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir. Tahun depan setelah Idul Fitri kita mungkin meninggal dunia, sudah tidak bisa puasa lagi. Maka mari kita bismillahirrahmanirrahim berusaha keras agar puasa tahun ini kita semakin sempurna, semakin banyak amal solehnya dan menjauh dari amal salah. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita sekeluarga sehingga kita bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.